الحمد لله الذي رزق العمر على عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الشكر على جميع نعمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى طرق الهداية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين صرفوا أوقاتهم بالأعمال الصالحة. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sudah dirahmatullah, melalui beberapa episode kali ini kami berusaha berhadirin dan terusnya kepada kami pribadi agar kita sama-sama meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, berharap berjaga-jaga wa ta'ala kita menjalankan apa yang kami perintahkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata sebagai bentuk rasa syukur kita atas limpahan nikmat, taufik, hidayah, inayah yang sampai saat ini Allah masih melimpahkan dalam kehidupan kita. Karena sudah dipastikan tidak ada satupun di antara kita yang mampu membalas nikmat Allah. Yang bisa kita upayakan hanyalah mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah pastikan dalam Al-Quran, wa in ta'budu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Itu arti lainnya adalah tidak ada satupun di antara kita yang bisa membalas nikmat Allah. Maka bisa kita upayakan dengan selalu bersyukur dan bersyukur, mudah-mudahan dengan kesyukuran kita menjadi wasilah Allah Ta'ala yang nikmat dalam hidup kita, sehingga mudah-mudahan akhir dari kehidupan kita adalah kebaikan, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tentu kita aturkan kehadiran junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi serta keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sudah dirahmatullah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sangatlah luas dan tiada hingga banyaknya. Dan di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, nikmat yang luar biasa dan nikmat umur, nikmat yang sangat berharga bagi kita semua. Maka kembali pada diri kita masing-masing, bagaimana pandainya kita dalam memanfaatkan umur dan waktu yang Allah berikan pada kita dengan sebaik-baiknya, ataukah hanya membiarkannya berlalu begitu saja. Namun kita sebagai ahsanul taqwim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Dan dari kesempurnaannya itu Allah ciptakan akal yang ada dalam diri kita. Maka sebagai makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu seharusnya kita berlaku bijak dari setiap nikmat, khususnya nikmat umur yang Allah berikan dalam hidup kita. Maka dari Nabi Muhammad SAW menyampaikan dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita berlaku bijak atas nikmat umur yang Allah berikan. Kata Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man taba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya orang-orang yang cerdas, orang yang berakal, kita sebagai manusia adalah orang yang pandai mengoreksi dirinya sendiri dan beramal saleh buat bekal sesudah mati atau kehidupan akhir kita kelak. Sedangkan orang yang rendah budinya atau bahasa sekarang orang yang adalah orang yang selalu menuruti kehendak hawa nafsunya
dan yang berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmatullah, maka dari itu selama hayat masih ingat badan, hendaklah kita isi dengan segala macam kebaikan-kebaikan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala bentuk kejahatan atau kemaksiatan atau hal-hal yang tiada berfaedah, agar kita semua menjadi orang yang benar-benar beruntung baik kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas man qala amruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man qala amruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya, banyak pula amal kebaikannya. Dan sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi banyak kemaksiatannya, buruk amal perbuatannya, wal'iyadzubillah. Maka ketika kita paham esensi dari kehidupan ini adalah ketaatan, maka tentulah kita tidak akan pernah lalai oleh sebanyak-banyaknya dalam hal dunia. Sebagaimana Allah ingatkan kita, Allah berikan peringatan keras kepada kita yang mana kita semua akan sadar ketika kita habiskan kehidupan dunia kita hanya untuk mengejar hal-hal yang sifatnya sementara. Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-hakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh kalian semua manusia telah terlalaikan oleh perlombaan memperbanyak harta benda sampai nanti kita akan sadar dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian semua atau kamu semua masuk ke dalam kubur. Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Maka dari itu kita semua pun tahu tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk beribadah. Maka mari kita pergunakan keistimewaan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu keistimewaan yang paling spesial dari umat Nabi Muhammad SAW adalah beribadah ringan, beribadah yang mudah, amalnya ringan, amalnya mudah, tapi pahala yang Allah berikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Salah satunya ada yang kita hadapi. Rasulullah SAW min ayyamin al-amal salih fihi ahabbu ila Allah. Tidaklah dalam sepanjang tahun, tidaklah hari-hari di dalamnya amal soleh adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Begitu juga ketika 10 Dzulhijjah atau di hari tasyrik, Rasulullah SAW, tidaklah ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah daripada mengorbankan atau mengeluarkan atau menyembelih hewan kurban. Karena luar biasa kurban yang dikeluarkan oleh kita semua. Jangankan ketika menyembelih, ketika membeli, pergi untuk membeli hewan kurban, itu 10 derajat Allah naikkan, 10 kesalahan Allah hapuskan, dan 10 dosa Allah hapuskan, 10 pahala Allah lipat gandakan. Allah tulis untuk kita semua. Itu baru ketika mencari hewan kurban untuk kita sembelih. Apalagi ketika kita menyembelihnya, kemudian kita balikan dagingnya. Begitu banyak hadiah-hadiah spesial yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakannya. Maka dari itu, mari kita buktikan ketakwaan yang kita peroleh di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun. Kita semua tahu kita sudah melewati masa Ramadan dan sudah kita dapatkan ketakwaan itu. Maka ketakwaan itu mari kita buktikan. Buktinya bagaimana? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Salah satu tanda atau karakteristik orang bertakwa adalah mengeluarkan harta di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Maka ini ada waktu yang luar biasa. Mari kita sama-sama keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah terbaik sepanjang tahun, yaitu menyembelih hewan kurban. Dan mudah-mudahan ini menjadikan kita orang yang lebih bijak dan menjadi wasilah bahagia kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa idza qala fastaghfiru wa sallu ala turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw